Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan channel saya. Kali ini saya mempunyai seed tanaman seledri yang sudah expired, yaitu pada tanggal 31 Januari 2020. Jadi kurang lebih hampir 3 tahun ya teman-teman. Kali ini saya akan mencoba untuk menyemai seed seledri ini, apakah masih bisa tumbuh atau tidak. Kali ini saya menggunakan botol air mineral bekas yang pernah saya gunakan untuk menanam daun bawang. Untuk video bertanam daun bawang menggunakan botol air mineral ini, teman-teman bisa lihat linknya yang saya cantumkan pada deskripsi. Medianya sudah saya perbarui. Nah, di sini saya akan menaburkan seed seledri yang sudah expired tadi, teman-teman. Nah, seperti ini saja. Dan untuk medianya ini adalah campuran dari sekam bakar, sekam fermentasi, dan pupuk kandang, teman-teman. Dan semaian saya ini nanti akan saya cek kembali setelah kurang lebih 14 hari dari masa penaburan benih, teman-teman. Kita akan melihat apakah dalam waktu 2 minggu itu seed seledri ini bisa tumbuh. Nah, ini adalah kondisi setelah 2 minggu semenjak seed seledri yang sudah expired itu saya tabur, teman-teman. Nah, di sini tampak bahwa seed ini bisa sprout, bisa tumbuh meskipun masih kecil-kecil, dan ini menunjukkan bahwa meskipun sudah expired, seed seledri tersebut masih dapat tumbuh dengan baik. Namun ini tidak berarti bahwa semua seed yang sudah expired itu bisa tumbuh ketika kita mencoba untuk menanamnya, teman-teman. Di sini yang perlu kita perhatikan supaya seed tersebut bisa bertahan dalam jangka waktu lama adalah proses penyimpanan dari seed tersebut. Ketika kita sudah pernah membuka kemasan yang kita beli dari toko pertanian. Dan ini adalah kondisi semaian dari tanaman seledri setelah berumur kurang lebih 25 hari, teman-teman, hampir 1 bulan. Nah, di sini tampak bahwa sudah mulai tumbuh daun sejati. Selain 2 daun semu yang dibawa dari biji, sudah tampak daun sejati yang bentuknya seperti daun tanaman seledri ketika tanaman seledri sudah dewasa, teman-teman. Dan ini adalah kondisi tanaman seledri ketika berumur kurang lebih hampir 2 bulan, teman-teman. Dan untuk pertumbuhan tanaman seledri sendiri memang pada masa awal agak lamban, namun ketika sudah mulai tumbuh membesar, tanaman seledri ini termasuk tanaman yang sangat cepat pertumbuhannya, sehingga bisa dikatakan kita bisa memanennya berulang kali ketika tanaman seledri kita sudah tumbuh menjadi tanaman dewasa. Mengingat kondisi tanaman seledri ketika sudah dewasa itu sangat pesat pertumbuhannya dan menjadi sangat rimbun, maka untuk beberapa semaian saya akan memecah rumpunan dari tanaman seledri ini ke dalam beberapa wadah, teman-teman, supaya nanti tidak tumbuh berdesak-desakan, sehingga tanaman seledri ini cukup mendapatkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Saya pecah-pecah seperti ini, teman-teman. Untuk satu wadah ini saya menempatkan 1 hingga 2
bibit tanaman seledri, karena nanti juga ketika tanaman seledri ini tumbuh besar dia akan beranak pinak, dan satu botol ini akan tumbuh dengan rimbun jika asupan nutrisinya tercukupi teman-teman. Jangan lupa untuk sesekali melakukan pengecekan pada tanaman seledri yang kita tanam teman-teman. Kita buang bagian-bagian yang busuk supaya nanti tidak menular seperti ini, karena mungkin ada juga tanaman seledri yang kita pindahkan itu busuk dan gagal untuk tumbuh dengan baik teman-teman. Dan ketika terjadi serangan hama, sebaiknya sedini mungkin kita membuang bagian-bagian yang terkena hama. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, tanaman seledri ini mulai diserang oleh hama yang kita sebut sebagai penggorok daun, atau bisa juga dikenal dengan nama leaf miner teman-teman. Dan saya ingatkan kembali teman-teman, ketika kita bertanam sayuran di rumah, sebaiknya kita menghindari penggunaan insektisida atau pestisida yang bersifat kimia teman-teman. Jika masih serangan awal, kita bisa mencegahnya dengan cara membuang bagian-bagian yang terserang hama seperti ini, atau bisa juga kita menggunakan perangkap dari lalat sebagai antisipasi dari serangan hama seperti yang terjadi pada tanaman seledri saya. Oh ya teman-teman, untuk bertanam seledri ini, dari wadahnya saya memang mengadopsi dari sistem wick seperti dalam cara bertanam secara hidroponik. Namun untuk media tumbuh dari tanaman seledri ini saya menggunakan sistem organik teman-teman. Sedangkan untuk perawatan pada masa pertumbuhan, saya menggunakan pupuk lindi dari limbah sampah dapur teman-teman. Untuk komposter dari pupuk lindi atau pupuk cair ini, insya Allah akan saya tunjukkan pada video saya yang akan datang teman-teman. Setelah kurang lebih 2 minggu dari pemindahan atau pemecahan rumpunan, alhamdulillah tanaman seledri yang saya pindahkan ini bisa bertahan. Dan bahkan di beberapa wadah tampak tumbuh bibit-bibit baru. Kemungkinan ini adalah dari biji-biji yang mengalami telat tumbuh teman-teman. Jadi memang dalam satu saset kemasan itu tidak semua biji mempunyai kualitas yang baik. Kita akan melihat apakah seed yang telat tumbuh ini nantinya akan bisa tumbuh membesar dan menjadi tanaman yang subur teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi dan teman-teman tidak lagi serta-merta membuang apabila teman-teman masih mempunyai sisa seed dari membeli di toko pertanian. Simpan dengan baik dalam kulkas di udara yang sejuk sehingga meskipun sudah melampaui batas kadaluarsa, seed masih bisa terjaga kualitasnya dan teman-teman suatu saat bisa menanamnya kembali. Dan mudah-mudahan tetap bersemangat berkebun. Saya akhiri, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.